Wa faraiduhu, adapun fardu tayamum, ay tayamumi artinya tayamum, arba'atu asya'a ialah 4 macam. Kalau tadi pembahasan tentang syarat-syarat tayamum atau sebab-sebab tayamum, sekarang pembahasan tentang fardu tayamum atau rukun tayamum. Rukun tayamum itu ada 4. An-niyatu al-awwalu, adapun yang pertama, an-niyatu ialah niat. Ai niyatus tibahatis sholati, artinya niat kebolehan untuk sholat. Wa nahwiha, dan seumpamanya niat istibahatis sholat. Itu niatnya seperti itu ya. Contohnya seperti apa? Ka'ayyakula, seperti berkata siapa siapa mutayammim, siapa orang yang bertayamum, bagaimana dia mengucapkan niatnya di dalam hati? Nawaitu tayammuma listibahatis sholatil mafrudati. Nawaitu, berniat siapa aku, at-tayammuma, akan tayamum, berniat listibahatis sholati, untuk kebolehan melakukan sholat, al-mafrudati, yang difardukan. Ini harus diingat ini. Ayo kita baca bersama niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis sholatil mafrudati. Ya. Nawaitu tayammuma listibahatis sholatil mafrudati. Itu niatnya. Niat itu di dalam hati ya. Wa'lam, ketahuilah olehmu, annal ibadati, bahwa sesungguhnya adapun ibadah, beberapa ibadah, allati, yang ibadat, tatawaqqafu, yang menunggu apa allati, ala taharati, atas suci, atas bersusuci, salasu maratibin, ialah ada 3 tingkatan. Ibadah yang harus suci, yang syarat-syarat ibadah, dengan ibadah baru boleh dilakukan kalau suci, itu ada 3 tingkatan. Al-awla, adapun tingkatan yang pertama, martabatu fardis sholati, ialah tingkatan fardu sholat. Wasaniyatu, adapun tingkatan yang kedua, martabatu naflis sholati, ialah tingkatan kesunahan sholat, tingkatan sunnah sholat. Wa sholatil janazati, dan sholat janazah. Wasalisatu, adapun yang ketiga, martabatu sajdati tilawati, ialah tingkatan sujud tilawah, wasyukri, dan tingkatan sujud syukur. Ini untuk fardu, untuk sholat fardu, sholat sunnah, sholat janazah, dan sujud syukur, begitu pula dengan sujud tilawah, itu haruslah suci. Kalau kita tidak suci, kita tidak punya wudhu, maka kita tidak boleh sujud syukur. Tiba-tiba sujud syukur, ya harus wudhu dulu itu. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatan ibadah yang harus suci. Ingat yang tadi ya, tingkatan yang pertama itu adalah tingkatan sholat fardu. Tingkatan yang kedua adalah sholat sunnah dan sholat janazah. Tingkatan yang ketiga adalah sujud tilawah dan sujud syukur. Implikasinya bagaimana dengan tayamum? Nah, ini implikasinya. Fa innawa, jika berniat, al-mutayammimu, siapa orang yang bertayamum, berniat istibahatal ula, akan kebolehan yang pertama. Apa itu kebolehan yang pertama tadi?
kebolehan sholat fardu. Istabaha, maka boleh mengambil kebolehan siapa mutayammim ma'aha beserta niat istibahatal ula, mengambil kebolehan as-saniyata akan tingkatan yang kedua, wasalisata dan tingkatan yang ketiga. Jika orang yang bertayamum itu berniat untuk kebolehan tingkatan yang pertama, yaitu sholat fardu, maka dengan tayamum berniat untuk melakukan sholat fardu, orang tersebut juga boleh melakukan sholat sunnah dan sujud sahwi dan sujud tilawah. Ini. Bagaimana sekarang kalau yang kedua? Wa inna wa, jika berniat siapa mutayammim istibahatas saniyati terhadap kebolehan tingkatan yang kedua, yaitu sholat sunnah dan sholat janazah, istabaha, maka boleh mengambil kebolehan siapa mutayammim ma'aha bersama istibahatas saniyah, bersama niatnya itu, niat istibahatas saniyah, mengambil kebolehan asalisata akan tingkatan yang ketiga, lal ula tidak yang pertama. Jika orang yang bertayamum itu berniat terhadap tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan melakukan sholat sunnah atau sholat janazah, maka bersamaan hal itu orang tersebut juga boleh untuk sujud syukur dan sujud tilawah. Akan tetapi tidak boleh melakukan sholat fardu. Ini implikasinya, konsekuensinya. Sekarang yang ketiga, wa inna wa, jika berniat siapa mutayammim istibahatas salisati akan kebolehan yang ketiga, kebolehan tingkatan yang ketiga, ya lam yastabih, maka tidak boleh mengambil kebolehan siapa mutayammim illa iyaha, kecuali kepada as-salisa itu. Nah, kalau ternyata seorang yang bertayamum itu dengan bertayamum berniat terhadap kebolehan tingkatan yang ketiga, yaitu berniat kebolehan untuk sujud tilawah atau sujud syukur, maka bersamaan niat tersebut tidak boleh sholat fardu, tidak boleh juga sholat sunnah, tapi hanya boleh melakukan sujud tilawah dan sujud syukur. Itu yang hanya boleh. Wajibu, dan wajib, qarnun niyati, apa membarengkan niat, binaklit turabi, dengan memindah debu, alhasili, yang tercapai, biddarbi, dengan tepukan, wastihdaruha, dan menghadirkan niat. Ini atofnya ke qarnun niyah ya. Wajib juga menghadirkan niat inda mashi syai'in, ketika mengusap sesuatu, minal wajhi, dari wajah. Niatnya tayamum, kapan niatnya bertayamum? Niatnya bertayamum itu dibarengkan dengan memindah debu yang diperoleh dari tepukan tadi. Nah, seumpamanya ini. Ketika kita niat sini, dibarengkan ya. Nah, nawaitu tayammum sampai ke sini. Itu. Nawaitu tayammuma listibahati fardis sholati, gitu ya. Itu maksudnya. Jadi niatnya itu sampai dari sini niat sampai terus ke sini, itu niatnya terus hadir,
terus ada maksudnya niatnya dalam hatinya itu. Nah, seperti itu. Itu adalah syaratnya tayamum yang pertama. Wasani wasalisatu, wasani adapun rukun ya, rukun tayamum yang pertama. Wasani wasalisatu adapun rukun yang kedua dan rukun yang ketiga, mashul wajhi ialah mengusap wajah. Wa mashul yadaini dan mengusap kedua tangan, ma'al mirfaqaini bersama kedua siku. Wa yakunu dan ada mashuhuma apa mengusap keduanya wajah dan telapak tangan itu bidarbataini dengan dua tepukan. Al-ula adapun tepukan yang pertama lil wajhi ialah untuk wajah. Wasaniyatu adapun tepukan yang kedua lil yadaini ialah untuk kedua tangan. Jadi seperti ini prakteknya. Dengan membasuh ini, dengan bertayamum, tayamum itu dengan 2 kali tepukan. Tepukan yang pertama itu untuk wajah, tepukan yang kedua itu untuk telapak tangan. Prakteknya seperti ini teman-teman. Tangan ini semuanya ini banyak debunya ya, tapi untung tidak ada debunya. Ini anggap saja ada banyak debunya. Nah, tempelkan sini. Ini tepukan yang pertama. Dorbon itu tidak selamanya bermakna pukulan ya. Kalau dipukul, plak, ya ada seperti itu. Nah, pelan aja. Nah, diginikan. Ini tepukan yang pertama, diperhatikan. Nanti tidak tahu tayamum. Milih, perhatikan dulu. Saya ulang lagi ya. Ini. Nah. Gini. Tuh yang pertama. Sudah selesai. Pindah, jangan di sini lagi, pindah. Nah, sini. Tepukan yang kedua ini sudah. Satu untuk ke sini, gini ke tangan. Sampai ke siku ya. Sampai ke siku. Red. Ini. Sama juga satunya. Bisa? Lihat teman-teman, ini jangan sampai salah. Coba saya perhatikan lagi. Kalau ini salah, tidak bisa dasar tayamumnya teman-teman. Ini ya. Ini yang kedua, kita sudah angkat tangan. Lihat sini milih. Perhatikan, nanti tidak tahu tayamum kamu. Ini. Ini ke sini. Karena kan kita tidak tahu teman-teman. Tidak tahu kita akan sehat selamanya. Ya semoga saja kita sehat selamanya. Dan semoga saja kita tidak akan pernah bertayamum. Sehingga tidak repot-repot. Tidak pernah kekurangan air. Tapi kalau kita sakit, tidak bisa pakai air, kita harus sholat. Itu dengan cara menggunakan tayamum. Jangan lantas karena sakit tidak bisa menggunakan air pasti tidak sholat. Nah itu karena tidak tahu. Makanya harus tahu bagaimana cara bertayamum. Ini gini ya. Tangan yang sini, yang telapak tangan, yang jari-jari ini ke sini. Seret. Sampai ke siku. Ini kan belum nempel masih kan? Bagian sini belum nempel. Nah. Lah, kan sudah selesai bagian sini, tinggal bagian sini yang belum. Nah, ini sudah digunakan, tinggal ini yang belum. Lah, pindah Pak, seret. Nah, diputar. Terus tangan ini belum masih, jempol. Jempol masih belum. Nah, tempelkan ke sini nanti. Gitu. Ya. Gini kan, nah, seret. Ini kan jempol ini kan belum terkena tadi kan? Ketika gini kan belum terkena kan? Kan belum kena kan? Nah, gitu. Gini. Sama yang di sini juga seperti itu. Udah selesai. Ya enggak usah sampai digini. Enggak usah, ya pelan saja. Gini. Selesai. Tuh, enggak susah-susah kalau tayamum. Gimana Ustaz?
Kalau wudhu kan masih kepala, masih kaki. Itu kepalanya gimana? Nggak usah, sudah itu sudah cukup itu. Kalian nggak usah gusar ke kepala-kepalanya, itu nggak usah. Ingat juga bertayamum itu mashu ya, mengusap, bukan membasuh. Kalau membasuh nanti debu diginikan. Itu mandi abu namanya, bukan tayamum. Itu rukun yang ketiga dan yang kedua dan yang ketiga. Warabi'u, adapun rukun yang keempat, at-tartibu ialah tertib bainal wajhi wal yadaini, antara basuhan wajah, antara usapan wajah, wal yadaini dan usapan kedua telapak kedua tangan. Wala farqa, dan tidak ada perbedaan fi dzalika, di dalam hal tersebut, baina ayyakuna, di antara ada at-tayammumu, apa tayammum, badalan ialah sebagai ganti, an wudu'in, dari wudu', au ghuslin, atau mandi wajib, au ghasli udwin, atau membasuh anggota. Artinya wudu, tayamum dengan cara yang tadi, tayamum dengan cara niat lalu mengusap wajah dan kedua telapak tangan, praktiknya seperti itu, baik itu sebagai ganti dari wudu, ataupun ganti dari mandi besar, ataupun ganti dari mengusap anggota wudu. Sama praktiknya seperti itu. Jangan kalau wudu itu kan betul memang sudah. Kalau sebagai ganti dari wudu kan mengusap wajah dan telapak tangan. Mungkin itu sudah dianggap cukup. Tapi kalau sebagai ganti dari mandi itu kan harus seluruh tubuh ini kan terkena air. Berarti ketika tayamum harus terkena debu semuanya. Tidak seperti itu. Ya cukup wajah dan telapak tangan juga. Sama itu. Jangan berpikir, karena saya tayamum ini sebagai ganti dari mandi, maka saya harus gusar ke abu. Tidak seperti itu caranya ya. Bukan gusar ke abu. Kayak ayam mandi.